Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bacakan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selalu diberinya kesehatan, kesempatan serta iman dan Islam di tengah-tengah COVID-19 yang sedang melanda kita saat ini. Yang berikutnya itu salawat beserta salam. Tak lupa juga kita junjungkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, perkenalkan, nama saya Tri Nadia Putri dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 2 tahun 2019. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pendidikan agama Islam Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, dalam video ini juga saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu urgensi ibadah. Yang pertama yaitu pengertian ibadah. Ibadah berasal dari kata abadah yang budu ibadatan, yang berarti beribadah atau menyembah. Ibadah adalah menyembah kepada Allah atau tunduk kepada Allah. Secara bahasa, ibadah berarti taat, tunduk, menurut, mengikuti dan doa, sebagaimana yang terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Ada juga dari Al-Fatihah ayat 5 yang artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah juga kami mohon pertolongan. Menurut ulama tauhid mengatakan, ibadah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan sungguh-sungguh dan merendahkan serta menundukkan jiwa, seperti yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 36 yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu. Ibadah merupakan rangkaian perbuatan yang disukai Allah, karena ibadah adalah panggilan ketakwaan. Berarti mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada macam-macam bentuk ibadah, yaitu ada dua, ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang sudah ditentukan cara mengerjakannya, kapan dan waktu mengerjakannya, serta tata caranya. Contoh, salat wajib itu ada 5 waktu dan jadwalnya sudah ditentukan kapan waktu mengerjakannya dan jumlah rakaatnya. Contoh yang lain yaitu puasa di bulan Ramadan yang hanya dilakukan di bulan Ramadan selama 30 hari. Yang berikutnya ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh adalah ibadah yang tidak ditentukan cara mengerjakannya. Tidak ada aturan tertentu dalam waktu, tata cara pelaksanaan. Contohnya, di waktu luang ada saatnya dianjurkan untuk membaca Al-Quran daripada waktu luang tersebut terbuang sia-sia. Waktu luang di sini boleh kapan saja, jumlah ayat, surat, dan juz bisa berapa saja. Begitupun dengan cara membacanya, mau pelan ataupun kuat diperbolehkan. Asalkan tartil sesuai dengan tajwid dan cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Berikutnya ada bentuk ibadah secara vertikal dan bentuk ibadah secara horizontal. Bentuk ibadah secara vertikal nama lainnya adalah hablum minallah, yaitu hubungan manusia dengan Allah. Hubungan manusia dengan Allah di sini yaitu ibadah yang dilakukan hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sangkut pautnya dengan manusia-manusia lain, namun satu individu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai bumi ini. Berikutnya ada ibadah horizontal. Ibadah horizontal ini nama lainnya yaitu hablum minanas, adalah hubungan langsung antar sesama manusia. Contohnya, berperilaku sopan, santun dan beradab terhadap sesama, memuliakan yang lebih tua, rukun terhadap keluarga dan tetangga, dan juga berkomunikasi yang baik dengan lingkungan masyarakat. Yang berikutnya yaitu ibadah yang diterima oleh Allah. Ibadah seorang muslim tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum tegak 2 syarat pokok di dalamnya. Yang pertama yaitu ikhlas. Ikhlas niat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata, yaitu kehendak hamba dalam segala semua ibadahnya, baik berbentuk perkataan atau perbuatan yang zahir maupun batin, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Tidak ada keinginan untuk mendapat pujian, sanjungan, dan balasan materi selain pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya yaitu ibadah sesuai dengan syariat, yaitu mengikuti cara ibadah Nabi Muhammad SAW dan tidak menyelisihi tuntunan manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala ini.
Ibadah tersebut bukan hasil kreasi yang diada-adakan oleh orang, baik bentuk, tata cara, waktu, maupun tempatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang solih dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya tentang urgensi ibadah. Saya minta maaf bila ada kesalahan kata, dan pada Allah yang Maha Besar saya minta ampun. Saya akhiri zikir, fikir, dan amal soleh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.